Kamu nggak bikin itu? Iya masih latih. Latih. Bikin gitu bisa lagi ada tunjangan ini. Ya itu loh. Rat turun Rat. Baik, beberapa pangkalan telah menyelesaikan perlombaan jiwa pada hari ini. Ayo dari pangkalan yang belum menyelesaikan bisa dengan lebih semangat lagi, lebih memperang lagi, dikobarkan habis semangatnya. Dan tidak lupa juga dukungan dari teman-temannya untuk memberikan semangat agar teman-temannya lebih berjuang lagi pada lapangan ini. Di panggung ini loh. Baik, diinformasikan waktu telah berjalan selama 12 menit. Tersisa waktu 3 menit lagi. Baik, kepada para peserta yang sudah selesai bisa tetap berada di depan barisan jipotnya. Sekali lagi untuk para peserta yang sudah menyelesaikan perlombaan untuk segera berada di depan jipotnya masing-masing. Baik, waktu tersisa 2 menit lagi. Apabila pada saat pengerjaan tali peserta putus, maka peserta diperbolehkan untuk mengganti tali dengan catatan peserta membawa tali cadangan sebelum perlombaan dimulai dan tali yang putus tersebut dikeluarkan dari kafling. 8. Waktu lomba maksimal 25 menit. 9. Alat dan bahan disediakan oleh peserta. Sebelum waktu pelaksanaan lomba dimulai, peserta diwajibkan untuk menata alat dan bahan di dalam kafling agar dapat diperiksa oleh panitia. 10. Diameter pita galar maksimal. Mari kita langsung mulai saja dalam hitungan 1, 2, 3. Diamin aja. Baik, kepada para supporter yang masih berada di dalam area, mohon untuk keluar dari area. Baik, sekali lagi kepada para supporter yang berada di dekat area perlombaan, mohon untuk clear area. Terima kasih.
Baik terlihat di sini perlombaan yang sangat sengit antara pasangan satu dengan pasangan lainnya. Siapakah yang akan menjadi pemenang pada lomba pioneering kali ini? Semangat, semangat, semangat. Baik, di sini sudah mulai hasil dari proses perjuangan selama berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan. Sudah setengah dari jumlah peserta. Jangan pada fokus. Hasil dari pion dari meja makannya.
Yakin. Yo Asti, Asti yo gercep. Udah pas, udah, tak keken. Yang nggak ngapa-ngapain, rapiin talinya. Baik, kepada para yang sudah menyelesaikan pioneringnya bisa langsung keluar dari kaflin dan membawa sisa-sisa peralatan. Hah? Kaya ditarik ke samping. Udah, jangan diturunin lagi. Udah kok, udah pas, udah, jangan diturunin. Rapiin talinya. Bandul kah? Bandul kah? Bandul. Baik, kepada para peserta yang sudah menyelesaikan pioneringnya bisa segera meninggalkan pavilion. Kalau udah lagi dikit lapor. Cepat. Lapor. Cepat. Di tengah jang, di tengah. Di luar kapling. Mega Bang betul. Nice.
Selamat datang di Jelajah Edukasi Semarak Berdikarsa PTC yang ke-38. Perkenalkan, saya Rati dan Saya Desa Putri. Hari ini kita akan mengajak Sobat Pandu semuanya untuk menjelajahi serunya dunia pendidikan, kreativitas, dan kebersamaan dalam satu event yang penuh inspirasi. saatnya berpetualang. Let's go! PTC ke-38 tahun 2026 hadir sebagai wadah pengembangan karakter, intelektual, dan solidaritas generasi muda. Dengan semangat berdikarsa, acara ini mengajak Sobat Pandu untuk berpikir kritis, berkarya nyata, dan berkontribusi untuk masa depan bangsa. Jadi, kita sudah sampai di SMA Negeri 3 Denpasar yang sekarang lagi ngadain kompetisi pramuka dengan tajuk PTC Pandu Trisma Cup yang diadakan pada hari ini 21 Februari 2026. Wah, baru masuk aja aura perlombaannya udah kuat banget ya Desa? Ya bener banget ya. Nah, buat Sobat Pandu yang belum tahu, di Pandu Trisma Cup kali ini menyelenggarakan 4 jenis lomba untuk penggalang dan 4 jenis lainnya untuk penegak loh. Kalau di penggalang ada lomba bifak, pioneering meja makan, lomba senam pramuka jilid 1, dan lomba vlog kreatif. Kuy, kita langsung aja ke lomba yang pertama. Lomba pertama adalah lomba bifak. Untuk Sobat Pandu yang belum tahu, lomba bifak adalah ajang ketangkasan mendirikan tempat berlindung sementara menggunakan bahan ponco, tongkat, dan tali. Kompetisi ini menguji teknik tali menali, ketangkasan, kerjasama, dan kemampuan survival loh Sobat Pandu. 30. Waduh Rati, kok kayaknya buat bifak susah banget ya? Iya, dan kerennya lagi, peserta hanya diberikan waktu 15 menit untuk membuat satu tenda loh. Gimana? Biar nggak bosan-bosan banget, kita bikin wawancara yuk. Ayo, sama peserta lomba bifak yang udah selesai lomba. Kuy, salam pramuka. Salam. Halo Sobat Pandu semuanya, saat ini saya sedang bersama Ayah. Oke, saat ini saya sedang bersama Ayah dan saya akan mewawancarai Ayah sedikit mengenai lomba bifak. Oke Ayah, gimana nih perasaanmu setelah ikut lomba bifak? Tentunya seneng banget Kak, tapi agak sedikit deg-degan. Oke, kira-kira kalau menurut kamu, apa sih manfaat bifak dalam pramuka itu? Manfaatnya ketika kita ada di hutan terpencil tuh kita bisa membuat tenda darurat sendiri. Oke, jadi manfaat bifak itu adalah kita bisa membuat tenda darurat nih teman-teman. Terima kasih ya Ayah. Lomba kedua ada lomba pioneering meja makan nih Sa. Kira-kira pioneering itu apa ya? Kalian mau tahu atau mau tahu banget nih? Yuk simak penjelasannya. Pioneering adalah teknik dalam pramuka yang menggunakan tongkat dan tali untuk membuat berbagai bentuk bangunan sederhana seperti tiang bendera dan gapura perkemahan. Kegiatan ini penting karena melatih keterampilan membuat simpul dan ikatan yang kuat serta aman. Melalui pioneering, pramuka belajar bekerja sama, berpikir kreatif, disiplin, dan bertanggung jawab dalam menyelesaikan tugas kelompok. Jadi, pioneering bukan hanya tentang membangun struktur, tapi juga membangun kekompakan dan jiwa kepemimpinan. Jadi gak heran kan kenapa anak-anak pramuka itu bisa pada cepatan dan kreatif banget. Oke Desa dan Sobat Pandu, karena tadi kita udah lihat bifak yang butuh strategi dan pioneering yang butuh ketangkasan, sekarang saatnya kita beralih ke lomba Senam Pramuka Jilid 1. Lomba Senam Pramuka Jilid 1. Lomba ini bukan cuma tentang hafal gerakan, tapi juga tentang kekompakan, ketepatan tempo, kerapian formasi, dan yang paling penting, semangat tim. Karena di pramuka, kompak itu bukan cuma bareng-bareng, tapi juga saling percaya. Dan kalian bisa lihat sendiri kan, senam ini bikin vibes perlombaan jadi semakin terasa. Wah, gimana tadi Desa setelah menonton penampilan senam?
Mereka semua itu punya ciri khas semangatnya masing-masing ya, Ratih. Iya, bener banget. Nah, sekarang kita akan lanjut ke lomba yang cocok banget nih buat kita desa. Yap, selamat datang di Lomba Vlog Kreatif. Kalau lomba-lomba tadi menguji fisik dan keterampilan, sekarang lomba yang menguji segala aspek, seperti kreativitas, cara menyampaikan informasi yang edukatif, serta pemahaman materi kita tentang 3 lomba tadi loh desa. Karena hari ini kita bukan cuma berlomba, tapi juga bercerita. Lomba vlog kreatif menantang peserta untuk membuat video yang bukan hanya menarik, tapi juga bisa mengedukasi Sobat Pandu dengan nilai-nilai pramuka. Kayak kita nih Ratih, harus nyusun konsep dari nol, mulai dari ide, shoot video, sampai editing. Wah, semua lombanya keren-keren banget ya desa. Begitu pula dengan SMA Negeri 3 Denpasar yang telah sukses mengadakan PTC ke-38 dengan acara yang seru, rapi, dan penuh inspiratif. Aduh, jadi nggak sabar ya nunggu hasil penjuriannya. Iya ya, tapi kan bagaimanapun kita sudah mengusahakan yang terbaik dan tentunya memberikan edukasi kepada Sobat Pandu tercinta. Ibaratkan sebuah lilin, sejatinya tidak dilihat dari seberapa terang ia bersinar, tapi seberapa berguna lilin itu untuk orang-orang di sekitarnya. Acara dari awal sampai akhir bikin kita semangat jadi pramuka yang tangguh dan berani. Ingat ya Sobat Pandu, di setiap perjalanan ada petualangan. Dan di setiap petualangan ada pengalaman baru. Saya Desa Putri Dan saya Ratih, pamit undur diri. Sampai Bye. jumpa di vlog selanjutnya. Dadah. Mengumumkan untuk lomba senam pinangan. Juara 3 ini dengan nilai 269 dari SMP Negeri 2 Abang. Juara kedua dengan nilai 270 dari SMP Negeri 5 Denpasar. Untuk juara 1 dengan perolehan nilai 272 yaitu dari SMP Negeri 2 Amlasura. Kembali lagi. Kembali lagi. Dengan hitungan 1, 2, 3. Saya Dode Sukahan, saya mewakili Dewan Juri akan membacakan pengumuman lomba vlog kreatif. Untuk juara 3 dengan nilai 230 diraih oleh SMP Negeri 5 Abian Semang. Juara 2 dengan nilai 242 diraih oleh SMP Negeri 1 Gianyar. Juara 1
nilai 260 diraih oleh SMP Negeri 2 Amlapura. Izin foto harap sini. Baik, selanjutnya masih foto bersama yang akan saya pandu dalam hitungan 2, 3. Mohon izin dengan pose Risma. 3, 2, 1. Risma ke 38 untuk kategori Panggalang dengan perolehan 2 emas dan total poin 10. Sebagai juara umum kategori Penggalang, Pandu Trismata ke-38 diraih oleh SMP Negeri 2 dikasih juga souvenirnya saya. Jangan lupa souvenirnya. Lagi sebentar setelah penyerahan piala bergilir, jika mau foto bersama kami silakan langsung ke depan, ya. Harus sini, harus sini. Ayo. Ayo. Bilang rasakan berpindah karena sayang. Oh, dan ini semua tentang hati. Jadi coba pikir kembali. Hahit dan kita mengingkari karena alasan tak kabari. Lagi kau begitu curiga, berubah kini kau berbeda. Ingat tumbuhan atau sama cinta.